Jenderal Inggris akui NATO tak siap perang lawan Rusia, minta sadar diri dan malu terus menantang. Seorang jenderal Inggris menyebut bahwa NATO sedianya tak siap berperang melawan Rusia. Jenderal Inggris tersebut mengatakan bahwa Rusia bisa sewaktu-waktu membalikan keadaan NATO menjadi memprihatinkan. Dikutip dari Independent, sejumlah negara NATO diketahui mendukung Ukraina dengan memberikan sokongan senjata dan bantuan keuangan. Jenderal Sir Richard Barnes, Kepala Komando Pasukan Gabungan 2013 hingga 16 dari Komite Pertahanan Parlemen Inggris menjelaskan bahwa kini NATO memang dibiarkan Rusia untuk melawan. Ia menyebut bahwa Rusia mampu membalikan nasib NATO dan mengancam sebagian besar target serangan. Menurut Barnes, NATO harusnya penuh pertimbangan sebelum melakukan tindakan ikut campur atas invasi Rusia Ukraina. Dan serangan itu akan lebih mudah jika kami telah membuat persiapan apapun untuk bertindak dalam keadaan seperti itu dengan kecepatan yang diperlukan. Dan kami belum melakukannya, katanya. Ia juga menyebut bahwa tindakan apapun yang dilakukan NATO pada Ukraina justru membangkitkan sikap Putin untuk meluaskan serangan pada NATO. Aspek kedua adalah jika apapun yang terjadi di Ukraina menyebabkan Presiden Putin meningkatkannya untuk tujuannya sendiri ke bagian lain NATO, maka itu pertanyaan yang jauh lebih mudah karena kita akan berurusan dengan pelanggaran pasal 5 Fakta Pertahanan Bersama NATO. Secara terang-terangan, Barnes mengatakan bahwa saat ini NATO belum siap melawan Rusia. Ia pun meminta agar NATO harusnya malu terus mendongak seakan punya kekuatan penuh. Kekhawatiran saya secara keseluruhan dalam menjawab pertanyaan itu bahwa alasan utama kami ingin menghindari perang antara Rusia dan NATO adalah karena NATO belum siap dan kita harus malu akan hal itu. Ia menyebut bahwa harusnya NATO memprioritaskan keseimbangan kekuatan yang dimiliki Rusia, termasuk membangun kekuatan dan pasukan serta peralatan militer yang dimiliki NATO. Bahkan diakui Barnes, NATO tak punya cukup sistem pertahanan yang bisa melindungi negara mereka dari serangan Rusia, termasuk Inggris yang diakui Barnes tak akan mampu melindungi diri dari serangan Rusia. Kami sama sekali tidak bisa melindungi diri jika serangan Rusia terjadi paparnya. Saya tidak berpikir banyak orang di Inggris telah memikirkan konsekuensi dari rudal jelajah Rusia yang tiba di London. Mereka ada dan kami tidak memiliki sarana untuk menghadapinya dalam hal apapun di atas angka kecil. Perang Rusia Ukraina sudah 40 hari lebih berlangsung hingga menewaskan sejumlah tentara hingga warga sipil. Perang Rusia Ukraina pun mendapat perhatian dari sejumlah negara baik di Eropa hingga Asia. Terbaru, Jerman pun turun tangan untuk menghentikan serangan anak buah Presiden Vladimir Putin ke Ukraina. Jerman ingin segera akhiri perang antara pihak Rusia, Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Padahal Amerika Serikat hingga Inggris kini terang-terangan bantu Rusia untuk melumpuhkan Ukraina. Kanselir Jerman Olaf Scholz pada Selasa mengatakan angkatan bersenjata Rusia seharusnya tidak diizinkan untuk menang di Ukraina. Scholz membuat pernyataan pada konferensi pers menyusul pembicaraan yang diadakan oleh para pemimpin Barat melalui tautan video. Para pemimpin tersebut, termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden, adalah Emmanuel Macron dari Perancis, Andrzej Duda dari Polandia, Klaus Iohannis dari Rumania, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Perdana Menteri Italia Mario Draghi, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Presiden Dewan Eropa Charles Michel, Eropa Presiden Komis Ursula von der Leyen, dan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg. Bersama dengan mitra kami di UE dan NATO, kami sepenuhnya bersatu dalam pendapat bahwa Rusia ini tidak boleh memenangkan perang ini, kata Scholz sebagaimana dilansir agensi berita Rusia TASS Rabu 20 April 2022. Kanselir berbicara langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan mengatakan berhenti menembaki kota-kota Ukraina. Izinkan untuk segera melakukan gencatan senjata dan menarik pasukan Anda. Hentikan perang yang mengerikan ini. Sementara itu, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pasukan Rusia berkumpul kembali untuk melanjutkan ofensif mereka ke kota Lyman di wilayah Donetsk. Musuh Rusia sedang mencoba untuk melanjutkan operasi ofensif mereka di zona operasional timur untuk membangun kontrol penuh atas wilayah Donetsk dan Luhansk. Tulis postingan tersebut seperti dilansir Ukrinform, agensi berita Rusia. Agensi berita Ukraina. Mereka terus meluncurkan serangan rudal dan bom pada infrastruktur militer dan sipil di seluruh Ukraina, ujarnya. Di wilayah Volyn dan Polisia, pasukan Rusia tidak melakukan operasi apapun. Menurut staf umum, ancaman tetap dari pesawat Rusia meluncurkan rudal dan serangan bom di fasilitas di seluruh Ukraina menggunakan wilayah lapangan udara dan wilayah udara Belarus. Unit angkatan bersenjata Belarusia terus melakukan tugas untuk melindungi perbatasan mereka dengan Ukraina di wilayah Brest dan Gomel. Posisi dan pos pengamatan sedang dilengkapi
Di daerah Severshchina tidak ada tanda-tanda Rusia membentuk kelompok pertempuran untuk melanjutkan operasi ofensif. Rusia melindungi bagian perbatasan Ukraina-Rusia di daerah ini. Langkah-langkah sedang diambil untuk melengkapi titik-titik kuat di daerah yang berbatasan dengan Ukraina. Di daerah Sloboshchina, pasukan Rusia berkumpul kembali dan mengisi kembali cadangannya, terus memblokir sebagian dan menembaki kota Kharkiv. Di arah Izium, para penyerbu berusaha melancarkan serangan ke desa Sulyevka dan Dibrevna. Menurut staf umum, pasukan Rusia berusaha melakukan pengintaian udara terhadap arah serangan menggunakan UAV Orlan 10. Di arah Donetsk dan Tavria, pasukan Rusia terus menembaki posisi depan pertahanan Ukraina dan mencari kelemahan di garis pertahanan Ukraina di sepanjang garis kontak. Pertempuran berlanjut di luar pemukiman Kremina, Tarske dan Zelena Dolina. Rusia berkumpul kembali untuk menyerang kota Leineman. Rusia juga mencoba untuk maju jauh ke Popasna. Saya tidak berpikir banyak orang di Inggris telah memikirkan konsekuensi dari rudal jelajah Rusia yang tiba di London. Mereka ada dan kami tidak memiliki sarana untuk menghadapinya dalam hal apapun di atas angka kecil. Perang Rusia-Ukraina sudah 40 hari lebih berlangsung hingga menewaskan sejumlah tentara hingga warga sipil. Perang Rusia-Ukraina pun mendapat perhatian dari sejumlah negara baik di Eropa hingga Asia. Terbaru, Jerman pun turun tangan untuk menghentikan serangan anak buah Presiden Vladimir Putin ke Ukraina. Jerman ingin segera akhiri perang antara pihak Rusia, Putin, dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Padahal Amerika Serikat hingga Inggris kini terang-terangan bantu Rusia untuk melumpuhkan Ukraina. Kanselir Jerman Olaf Scholz pada Selasa mengatakan angkatan bersenjata Rusia seharusnya tidak diizinkan untuk menang di Ukraina. Scholz membuat pernyataan pada konferensi pers menyusul pembicaraan yang diadakan oleh para pemimpin Barat melalui tautan video. Para pemimpin tersebut, termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden, adalah Emmanuel Macron dari Perancis, Andrzej Duda dari Polandia, Klaus Iohannis dari Rumania, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Perdana Menteri Italia Mario Draghi, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Presiden Dewan Eropa Charles Michel, Eropa Presiden Komis Ursula von der Leyen, dan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg. Bersama dengan mitra kami di UE dan NATO, kami sepenuhnya bersatu dalam pendapat bahwa Rusia ini tidak boleh memenangkan perang ini, kata Scholz sebagaimana dilansir agensi berita Rusia TASS Rabu 20 April 2022. Kanselir berbicara langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan mengatakan berhenti menembaki kota-kota Ukraina. Izinkan untuk segera melakukan gencatan senjata dan menarik pasukan Anda. Hentikan perang yang mengerikan ini. Sementara itu, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pasukan Rusia berkumpul kembali untuk melanjutkan ofensif mereka ke kota Leiman di wilayah Donetsk. Musuh Rusia sedang mencoba untuk melanjutkan operasi ofensif mereka di zona operasional timur untuk membangun kontrol penuh atas wilayah Donetsk dan Luhansk. Tulis postingan tersebut seperti dilansir Ukrinform, agensi berita Rusia. Agensi berita Ukraina. Mereka terus meluncurkan serangan rudal dan bom pada infrastruktur militer dan sipil di seluruh Ukraina, ujarnya. Di wilayah Volyn dan Polisia, pasukan Rusia tidak melakukan operasi apapun.